Empat, ar-rabi'un nisyan fa innahu muskitun lil ismi. Senang kalau hidup pelupa. Sudah saya katakan dahulu, Masya Allah, tabarakallah, baru saja selesai melaksanakan sembahyang subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Habis kira-kira 3 pinggan nasi pagi, kemudian tengah hari makan lagi, kemudian petang makan lagi. Selama 1 bulan dia puasa. Tetap jadwal makan yang 3 kali sehari itu tidak berubah. Nak timbangan tambah gemuk. Masya Allah, tabarakallah Tuan Haji, boleh gemuk macam tu macam mana? Sedangkan orang pada puasa semuanya. Kata dia, alhamdulillah, saya pagi makan, siang makan, petang makan, makan pagi lupa, makan siang pun juga lupa, makan petang pun juga lupa. Innama at'amaka rabbuka wasaqah. Itu yang disebutkan dalam hadis. Nabi kita bersabda, man akala nasiyan falyutimma saumahu. Seseorang yang makan karena lupa, yang minum karena lupa, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Innama at'amahu rabbuhu wasaqah. Dia dibagi makan oleh Allah dan dia diberi makan oleh Allah, dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seseorang yang lupa di bulan Ramadan, setubuh di bulan Ramadan, Masya Allah, seronok sekali. Sepanjang Ramadan itu dia dengan bininya. Tidur di atas perut bini tak ada masalah. Kenapa? Lupa. Masya Allah, tabarakallah, makan minum lupa, dengan istri pun juga lupa. Itu seronok hidup kalau semacam itu. Kenapa? Sebab boleh terlibat dengan berbagai perkara-perkara yang terlarang. Tapi yang tak seronok kalau dia ada duit. Kalau dia punya duit, misalnya 10.000 ringgit, 10.000 pound Mesir, dia letakkan tadi mana? Saya pun juga lupa. Duit saya yang saya terima semalam tu tas 10.000 atau RM1 saja. Itu tak elok tu kalau lupa semacam tu. Saya letakkan di mana? Lupa, cari sana, cari sini. Padahal dengan duitnya dia letakkan di bawah katil, tapi dia tak jumpa. Kenapa? Karena lupa. Itu nisyan semacam itu tidak menguntungkan. Tapi yang menguntungkan semacam tadi. Mosquito menggugurkan dosa. Innallaha wada'a, sesungguhnya dengan Allah telah meletakkan kekeliruan dan kelupaan kepada umatku, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dilakukan secara terpaksa. Wa lihadzal hadithi syawahid, dengan beberapa syawahid dan mutaba'ah, hadis itu sampai kepada maqamus sihah. Nisyan, kadang-kadang pada meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, seperti kita tidak tasyahud awal, seperti dengan kita tidak baca kunut, atau fi'li manhiyin, atau terkeliru, atau kita terlupa melakukan perbuatan yang terlarang, seperti kita bercakap-cakap. Imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sambung. Ini sedang tahajud, sedang jadi imam, rasa-rasa letih. Ini kebetulan air diletakkan di atas meja. Jadi pada itu Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sambung sampai 2-3 kali dia minum. Kalau minumnya sikit saja, itu tidak membatalkan sembahyang. Elok juga lupa pada itu. Nampak? Boleh minum sembahyang, boleh makan. Tapi kalau makan habis sampai 1 cawan, minum sampai 1 gelas, itu ingat tak ingat, sedar tetap dia membatalkan sembahyang. Apa bedanya? Ini hukum. Kalau Anda makan minum sedikit waktu sembahyang tidak batal. Kalau Anda makan banyak pun sampai habis 1 periuk nasi, sampai habis 1 periuk, dengan periuknya saja yang tak termakan, yang selainnya semuanya dimakan, itu kalau waktu puasa nisyanan tak batal. Apa bedanya? Kalau waktu puasa habis sampai 3-4 periuk nasi pun tidak batal. Tapi kalau waktu sembahyang habis sampai 1 piring saja sudah batal. Kenapa? Sebab dalam sembahyang banyak benda yang mengingatkan kita dan yang menyedarkan kita. Tidakkah selepas kita baca Fatihah kita akan rokok? Kalau sudah tu rokok masih juga minum tu, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tak sedarkah kamu sembahyang? Waktu at-tahiyatul mubarakat ambil ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kirinya misal asyhadu alla ilaha illallah. Apakah tak ingat juga pada waktu itu dia sembahyang? Tapi kalau puasa tak ada cara. Kita duduk baring, duduk relax, santai saja, tak ada masalah. Itu waktu kita puasa. Sepanjang hari kita tidur, sepanjang hari kita berehat, itu puasa. Jadi perbedaannya diingat.
puasa tidak ada sesuatu yang mengingatkan dan yang menyadarkan kita bahwasanya kita sedang puasa. Sementara dengan sembahyang tidak semacam itu. Qala, selesai. Famin qulu'i al-qismi tsani fi'lu manhiyin anhu wa laisa min babil itlaq, melakukan sesuatu yang terlarang tapi tidak termasuk daripada benda yang dibinasakan. Itlaq yang dihilangkan, seperti melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah, makan di waktu sembahyang, makan di waktu puasa, jima di bulan Ramadan, jima di waktu i'tikaf, jima di waktu ihram. Yang bawa bini tadi itu, ada kan kawan-kawan yang bawa bini, yang bawa istrinya pergi ke Mekah. Jadi waktu di padang Arafah orang sedang berwukuf, mereka juga buat wukuf secara spesial sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Jalan naik Jabal Rahmah, selepasnya itu turun, tengok ada gua, nampak agak seperti hotel bintang 5, masuk situ, ya kita etikaf di sini dulu. Nah itu etikaf lillahi ta'ala. Bersetubuh dia di situ, tapi dia sudah. Dia bayangannya seakan-akan seperti sedang berjalan di Langkawi. Ada. Kita masa kecil, ingat tak masa kecil, masa kita berusia 2 tahun, kadang-kadang kita terasa seakan-akan sedang berada dalam tandas terus kita kencing. Tahu-tahunya selepas bangun basah semuanya. Kenapa? Sebab kalau kita sedang tidur, kita tak kencing pada waktu itu. Budak-budak kecil tak akan kencing. Kenapa kencing di waktu tidur? Sebab dia merasa seakan-akan dia sedang berada di jamban, sedang berada di tandas, akhirnya dia kencing pada waktu itu. Nah semacam itu juga dengan seseorang tadi itu menghayal. Jadi saat ketika dengan istrinya, labbaik Allahumma labbaik, dia pun juga dengan istrinya, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Seakan-akan sedang menyanyi bersama. Talbiyah tadi itu khayalannya sedang menyanyi bersama. Seakan-akan kau masih gadis atau sudah janda, lebih kurang semacam itu. Seakan-akan dia sedang menyanyi dengan kekasihnya tadi itu, yang sehingga sampai hanyut dan larut kepada perbuatan haram. Nah dalam keadaan semacam itu, apakah ada sanksian hukum dengan perbuatan jimaknya di waktu ihram? Bebas daripada kafarat, bebas daripada hukum haram, bebas daripada qadha, dan bebas daripada rusak. Rusak tidak, kafarat tidak, qadha tidak, harus bagaimana? Tidak ada suatu tuntutan. Kenapa? Sebab itu dilakukan karena nisyan. Jelas. Wartikab dan melakukan perkara-perkara larangan yang terlarang dalam ihram seperti berpakaian, wal istimta'i, berseronokan, atau istimta' kalau Indonesia mungkin sebut dengan bercumbu. Waduhun, pakai minyak, guna minyak tak boleh diguna di kepala dengan di janggut. Kalau seperti dengan minyak urut digunakan untuk mengurut kaki, itu tidak ada masalah. Berwangi-wangian dan yang seumpamanya, kalau itu dilakukan karena nisyan tidak ada sanksian hukum. Fal hukmu fil jami'i adamul ihsan wa adamul kafarati wal fidyah, wallahu a'lam.